Kalau kita lupa akan kematian, ada beberapa resiko yang akan terjadi. Pertama, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Hadirin Bapak Ibu, orang tua kami sedang jemaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kembali bersua di masjid yang kita cintai ini. Dan mudah-mudahan tentunya kehadiran kita di masjid yang kita cintai ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, subuh hari ini kita akan berbicara tentang kiat meraih husnul khatimah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sesungguhnya setiap kita yang hidup ini akan sampai batas akhirnya. Batas akhir itu yang disebut dengan ajal, dan ajal itu adalah hak Allah yang tidak seorang pun di antara kita tahu kapan ia akan tiba. Tetapi pada prinsipnya setiap kita akan mendapatkan giliran yang berbeda pada saat yang sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Itulah sesungguhnya ketika Allah mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas itu pasti dia akan meninggal ataupun mati. Tapi kita tidak bisa membayangkan apakah orang yang meninggal yang kita nampak itu husnul khatimah atau tidak. Karena jangan pernah dibayangkan ada orang yang meninggal enak betul Pak. Duduk dia, kemudian tidak lama setelah itu sakit, kemudian dia besoknya meninggal. Sepertinya tidak pernah rasa sakit yang ia nikmati. Kita bisa membayangkan bagaimana orang-orang soleh di masa lalu. Bahkan orang-orang yang paling dicintai oleh Allah sekalipun, ketika mereka ingin mengakhiri hayatnya, mungkin ada penderitaan yang tidak pernah kita bayangkan. Contohnya Rasulullah ketika pulang dari haji wada atau haji perpisahan pada hari Jumat, itu adalah haji yang terakhir kali dan pertama kali dilakukan Rasulullah. Kemudian Rasulullah sudah mulai merasakan ada sesuatu yang tidak enak dengan fisiknya. Maka Rasulullah memanggil seorang sahabat yang bernama Fadil bin Abbas. Maka dia katakan, Fadil, kumpulkan seluruh orang di masjid. Maka ketika itu tak lama berserang, para sahabat berkumpul di masjid, ingin mendengarkan kulaimat apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Maka begitu Rasulullah bertegak di depan mereka, maka Rasulullah layaknya mengucapkan salam, kemudian mengatakan amma ba'du. Di hadapan sahabat Rasulullah mengatakan, ini adalah tegak saya terakhir di tempat ini, dan tidak akan pernah kalian melihat saya sesudah ini. Subhanallah. Maka Rasulullah setelah itu mengatakan, barang siapa di antara kalian yang pernah saya jilid punggungnya, ini punggungku, balaslah. Barang siapa di antara kalian yang pernah saya ambil hartanya, maka balaslah, dan ini hartaku. Sampai kata Rasulullah, barang siapa yang pernah aku zalimi, maka balaslah, dan jangan kalian menyangka saya akan membalas apapun yang kalian lakukan, karena itu bukanlah karakter saya. Sahabat mengerti Pak, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah bentuk perpisahan yang terakhir. Seluruh mereka hanya tertunduk, dan mereka sudah membayangkan mungkin masa Rasulullah sudah dekat. Di antara sahabat itu menangis. Kemudian tak lama setelah itu Fadil bin Abbas kembali mengantarkan Rasulullah ke rumahnya. Mulai saat itu kondisi Rasulullah turun secara fisik. Panas badannya terus naik, dan begitu ingin salat maghrib sudah mulai terasa dia sudah mulai tidak sanggup lagi untuk berdiri sebagaimana biasa. Maka terjadilah beberapa kali Rasulullah tidak siuman. Rasulullah mulai tidak sadar. Tetapi ketika dia sadar, maka dia katakan, apakah orang-orang sudah solat? Apa kata Aisyah kepadanya, ya Rasulullah, mereka menunggumu, karena selama ini memang tidak pernah ada orang yang menggantikan posisi Rasulullah SAW menjadi imam, kecuali pada kondisi yang sudah sangat berat yang digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah ketika itu menyuruh sahabat untuk mengambil air dalam ember, dia berwudu. Dia ambil air kemudian dia berwudu, tapi begitu dia ingin berdiri, pingsannya kembali terjadi. Subhanallah. Sahabat menengok dan merasakan betapa panasnya tubuh Rasulullah ketika itu. Kemudian tidak lama berselang setelah itu apa yang terjadi? Rasulullah bangun dan dia kembali mengatakan, apakah orang-orang sudah sholat?
Sahabat mengatakan, belum ya Rasulullah, dan dia menunggumu berkali-kali nanti sampai pada hari Senin, dan itu adalah akhir terakhir Rasulullah akan menghadapi sakratil maut. Subhanallah, terakhir Rasulullah memang tidak sanggup. Terakhir dia juga menyuruh agar Abu Bakar menjadi imam dan menggantikannya pada solat Isya. Apa yang terjadi? Abu Bakar menjadi imam, tetapi sahabat sulit untuk mendengarkan ayatnya karena tangisan Abu Bakar lebih kencang daripada ayat yang dia baca. Subhanallah. Kemudian Rasulullah kembali ke rumahnya. Kemudian pada saat itu panasnya luar biasa, sehingga Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin mengatakan, saya tidak pernah melihat bahwa demam yang dirasakan oleh Rasulullah melebihi apa yang dia lakukan hari ini. Fatimah anaknya mengusap muka ayahnya seraya mengatakan, ya ayahanda, sesungguhnya saya melihat ayah anda penuh dengan sakit yang luar biasa, dan saya doakan ayahanda, mudah-mudahan ayah anda pulih kembali. Apa kata Rasulullah? Tidak nak, saya malah berharap agar bertemu dengan Allah dengan secepat mungkin. Ada semangkok air di samping Rasulullah, dimasukkannya tangannya ke dalam mangkok itu, saya mengatakan la ilaha illallah. Sakit Rasulullah kembali menjadi tak bertambah-tambah, sampai di akhirnya dia sempat kembali siuman. Kemudian Rasulullah mengatakan, solat, solat, budak kalian, budak kalian. Inilah kalimat yang terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa yang dia katakan? Ada beberapa pesan menjelang akhir hayatnya. Rasulullah sempat menyentil, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu dan Nasrani itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebab mereka dilaknat? Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat sesembahan. Yang berikutnya apa pesan Rasulullah? Salat, salat. Yang berikutnya apa dikatakan? Budak kalian, budak kalian. Dan akhirnya Rasulullah sampai pada tingkat yang terakhir, dan dia menghadapi sakratil maut, dan akhirnya dia wafat. Maka Rasulullah saja begitu solehnya, dia adalah orang yang paling dicintai oleh Allah dan orang yang melebihi kapasitas di antara nabi yang lain. Sakratil mautnya sulit, apalagi kita, Pak. Dulu kita pernah juga menceritakan bagaimana Umar sakratil mautnya, lebih dari 3 hari harus menderita tusukan yang mengena lambungnya, mulai dari dada, perut, dan di bawah pusatnya yang ditusuk oleh Abu Lu'lu'. Dan ketika itu memang tidak ada obatnya. Walaupun diberikan obat, rasanya ajal Umar bin Khattab itu sudah dekat. Tapi begitu Umar bin Khattab ingin wafat, dia juga katakan, saya ingin sholat. Dan apakah orang sudah sholat? Luar biasa Bapak Ibu yang berbahagia. Orang-orang soleh yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, sakratil mautnya saja begitu, Pak, apatah lagi kita. Maka kita tidak bisa memposisikan, melihat ada orang yang sulit sakratil mautnya, lantas kita katakan, kok senang betul orang itu meninggal. Tapi ada satu harapan, kita ingin tetap wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itu sebuah harapan, Pak. Lantas apa yang harus kita lakukan? Persiapan apa? Yang paling mudah selain melakukan amal soleh, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Zar radhiyallahu an pernah mengatakan, Rasulullah bersabda, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Ini menunjukkan sidang jemaah yang berbahagia, ketakwaan itu adalah kunci utama untuk mendapatkan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Selain itu tentunya Allah juga kadang-kadang menggandengkan di dalam Al-Quran antara ketakwaan dengan husnul khatimah. Ada ayat Al-Quran yang sering disampaikan oleh khatib itu, surat Ali Imran ayat yang ke-102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kata Allah? Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Sudah beriman tapi disuruh lagi bertakwa. Mengapa demikian? Karena memang posisi orang bertakwa itu adalah posisi yang sangat baik dalam kehidupan kita. Bahkan dalam ayat lain Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling baik kata Allah di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Maka takwa itu akan memberikan solusi.
Bahkan dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dan muslim itu adalah husnul khatimah. Maka subhanallah, inilah yang akan kita bawa ketika kita berhadapan dengan Allah. Dan memang masa-masa yang paling sulit yang akan dihadapi oleh manusia ketika orang itu berada sakratil maut. La ilaha illallah innal mauta syaqara. Apa kata Rasulullah? Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Innal mauta syaqarat. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, sekarat itu tidak ringan, Pak. Tidak sebagaimana yang kita bayangkan, karena saya yakin sering kita menyaksikan detik-detik orang mengakhiri hayatnya. Kalau ada orang yang sakit keras, kalau di rumah sakit mungkin terbatas ya. Di rumah sakit biasanya di ruang ICU. Kemudian begitu sudah nampak garis-garisnya itu, maka maaf, penjaga rumah sakit mengatakan, ada bapak keluarga ini dipanggil ke dalam, satu orang saja, maaf bapak dalam kesulitan, tolong didampingi. Kan model itu, Pak. Subhanallah. Coba bapak kalau pernah ke rumah sakit, ada keluarga yang sangat berat, maka dia katakan, maaf, silahkan. Saya tidak tahu kalau bapak-bapak pernah atau tidak. Kalau saya sering, Pak. Maka dikatakan kita kadang-kadang maaf cuma nengok, Pak. Apalagi kalau bapak nengok ketika musim Covid itu luar biasa, Pak. Tidak boleh masuk lagi malah, Pak. Kita nampak cuma di layar TV itu, dipanggil kita, maaf, ditelepon, Pak, silakan ke rumah sakit, ada hal ibu bapak umpamanya seperti itu dalam keadaan berat, silakan datang kita, dimasukkan ke ruang itu, tengokkannya TV, memang di TV itu kita tengok, Pak, itu dia ibu kita sudah nampak orang-orang mulai main apa itu, memompa jantung dan sebagainya. Kemudian apa, kita membaca Yasin, Pak, cuma baca Yasinnya depan TV, ya kan, kita tidak ketemu orangnya, Pak. Apa kita kan luar biasa sulitnya, Pak. Dan makin apa kita tinggal minta di-zoomkan TV-nya, minta didekatkan lagi, didekatkan orang itu, Pak. Tahu apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada, Pak. Kalau di rumah kadang-kadang kita bisa masih, paling-paling kita pesan di rumah sakit, Pak dokter tolong, atau perawat tolong orang yang menjaga itu mentalkinkan dia, kan itu saja pesannya, Pak, karena kita nggak bisa masuk. Tapi kalau ruang ICU biasa masih bisa, mana anaknya, tolong datang, kata dokter, maaf ibu, kami sudah berusaha untuk menolongnya, tapi kami kembalikan kepada yang kuasa, inilah usaha kami, tolong bimbing bapak untuk mentalkin sampai nanti ruhnya terpisah. Kemudian dokter katakan, silakan ibu keluar, jenazahnya biar kami ngurus. Selesai hidup kita, Pak. Selesai. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ketika itu sulit, dan ketika itu tidak ada pertolongan, tidak ada satu orang pun yang bisa menolong orang ketika sakaratul maut itu tiba. Anak nggak bisa, Pak. Asisten nggak mampu, apalagi orang lain. Maka subhanallah, disitulah kita. Tapi kalau kita bertakwa, maka ini yang akan memberikan yang terbaik. Maka ketakwaan itu harus menjadi hiasan tubuh kita, Pak. Karena maaf, kita ini akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan perilaku apa yang pernah dan perilaku apa yang sering kita lakukan. Pernah Bapak mendengarkan seorang yang kadang-kadang dia muslim tapi matinya di tempat orang jual tua? Dulu kami mudah-mudahan menjadi iktibar di sebuah tempat di Panam sana, Pak. Apa yang kaget, dia mati di tempat maaf tua. Ini dosen kita, Pak. Kami heran juga, mengapa kok matinya ke situ? Apakah memang sering di situ atau kebetulan sekali itu berhenti situ, tapi dia meninggalnya di situ, Pak. Jawabannya luar biasa, Pak. Dan orang kawan-kawan yang dari kampus nggak percaya waktu itu. Kok di situ tempatnya? Karena maaf, dalam tanda kutip kita, tempat yang meja seperti itu bukan tempatnya orang-orang kampus gitu loh, Pak. Tapi memang di situ, dan orang-orang tuh ngantar, Pak, keluarga Bapak itu di situ sekarang, meninggal di meja itu. Dibawa pulang lah, Pak. Subhanallah. Maka ada orang cerita, kok orang tuanya sampai akhir hayatnya masih mencarut-carut.
kemudian berkata yang jelek-jelek, perilakunya menjadi aneh-aneh, kita melihatnya sudah ajalnya sudah dekat, tapi perilakunya makin sulit. Mengapa? Jawabannya karena dia tidak bertakwa kepada Allah. Maka Al-Quran itu mengatakan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan jalan keluarnya. Solusinya apa? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dalam surah At-Talaq itu dikatakan, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusannya, termasuk tentunya urusan kematiannya. Subhanallah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, sakratil maut itu luar biasa, dan pada saat itulah yang akan menentukan perilaku ke seluruh kita. Artinya selama ini ada orang buruk, tapi di akhir hayatnya elok, itu luar biasa tuh Pak. Yang takut kita, maaf, begini kita elok, tapi di akhir hayat kita buruk. Bukankah hadis itu mengatakan, wa innamal a'malu bi khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung bagaimana penghujungnya Pak, di akhir masa jabatan, kan itu Pak. Subhanallah. Coba lihat, kadang-kadang subhanallah, orang di akhir jabatannya kan bagus-bagus, tapi kalau akhir masa jabatan tak elok, lepas kenangan itu. Maka subhanallah, bertakwa kepada Allah. Ketika bertakwa itu luar biasa, sampai dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ya, Ibnu Katsir itu mengatakan, janganlah ya Islam kalian itu dengan kondisi sehat. Jadi kadang-kadang maaf, kita ini waktu sehat lupa kepada Allah, waktu sakit baru ingat. Kita melupakan, padahal maaf, kita juga tidak tahu kapan kita akan diwafatkan oleh Allah. Banyak di antara kita yang mendengarkan cerita orang-orang yang luar biasa Pak, yang luar biasa. Kadang-kadang di depan orang banyak begitu solehnya, di belakang selesai hidup. Maka selalu dikatakan walibasut taqwa dzalikal khair. Pakaian bertakwa itu adalah sesungguhnya yang terbaik. Artinya laksana pakaian Pak, libas. Libas itu pakaian Pak, jangan salah pula nanti. Libas bahasa Indonesia itu kacau kita. Libas, baju itu kan kita pakai kemana-mana Pak. Mengapa kita pakai baju? Pertama, kita malu kalau aurat kita nampak. Yang kedua, pakaian itu untuk menutup diri kita dari panas dan dingin. Hujan hari mudah-mudahan terjaga, dan kalau panas hari dia tidak kepanasan, maka itulah pakaian. Tapi maaf, artinya kalau dibawa kemanapun kita pakai pakaian kita dalam kondisi. Maka dikatakan ketika libasut taqwa, pakaian ketakwaan itu kita pergunakan setiap saat, baik itu di tengah orang banyak atau kita dalam sendirian. Masya Allah, ini kan luar biasa. Maka ketakwaan. Yang kedua, apa kuncinya Pak Ustadz? Ingat kematian. Bapak Ibu yang berbahagia, saya pernah ketemu jemaah sudah meninggal, Allahu yarham, mudah-mudahan Allah mengampuni. Orang tua kami ini tinggal di Tanjung Muru Pak, di bawah jembatan Syak 4 itu ke dalam Setiabudi. Orangnya orang SAS. Ketika terakhir usia bapak itu 90 tahun dan kami ikut memandikan. 90 tahun Pak, luar biasa. Bapak itu walaupun 90 tahun masih bergurau. Anaknya saya kenal, jadi kalau ketemu bapak itu luar biasa. Saya menariknya apa Pak? Dia katakan, di antara amal perbuatan yang sering dia lakukan, yang tidak pernah dia tinggalkan, menyambut jenazah dia yang lahat. Itu hebatnya bapak itu Pak. Jadi kalau orang meninggal Pak, dia masuk duluan ke liang lahat, kecuali tidak diizinkan oleh keluarga. Itu yang saya enak. Bapak itu sehat Pak, fisiknya sehat, sampai usia 90 tahun itu sehat. Cie yang tidak bisa tinggalkannya Pak, merokok juga gudang garam merah. Itu payah Pak. Ambo bagalui tarwi Pak, jangan merokok leh. Tidak ada Pak Ustaz, cie-cienya. Sampai 90 tahun tuh Pak, saya masih gurau sama dia. Masya Allah, masih merokok. Anaknya banyak. Pokoknya asal dilarang sama anak, datang dia ke rumah anak A, apa kata anak ya? Apa? Bapak ayah ini dah tua, jangan merokok, langsung pulang tuh Pak.
Ditinggalkannya mau jalan kaki dari Panam sampai ke Tanjung Uru. Itu bilang Pak. Pokoknya kalau dia datang jangan disinggung masalah rokoknya, pastinya pulang. Dan pulangnya tu tidak menyambut-nyambut Pak. Satu kali dia kata pulang dari Panam sampai Tanjung Uru, dia tahu jalan. Karena tersinggung gara-gara rokok. Subhanallah, makan tak perlu dah Pak. Jadi makan duit bapak itu banyak, dia orang kaya Pak. Saya menarik juga dia. Kalau dia sedekah, saya sedekah itu. Nanti kemana duitnya Pak Haji? Minta ke anak dan yang nama itu. Diminta orang, anaknya ngasih Pak. Sudah dapat rekomendasi. Allah, tidak ada pakai memo. Apa nyabut tadi? Tapi ya pokok dibayar Pak. Itu pula luar biasa Pak. Hidupnya, tapi saya katakan, kok bapak ni sehat ya? Seusia ini cuma satu saja yang dia tidak lakukan. Dia tidak bisa berhenti merokok. Makan itu sulit, tapi dia katakan tidak ngopi dia. Dan rokoknya pun tidak gara-gara Pak. Gudang garam merah yang tidak pakai filter tuh, yang kodok baju berlubang-lubang. Subhanallah, luar biasa apa amalnya. Maka dia katakan semenjak dulu apa yang dia katakan, memasukkan jenazah itu, menyambut jenazah dalam kuburan. Anaknya dulu salah satu mantan Kodim Pekanbaru Pak, anaknya Pak Ilyas. Apa dia katakan? Ayah saya itu Pak Ustaz, sekarang dah pensiun. Pesan ayah saya, apa dia? Kalian, kalau ada orang beralih, kalian tak pergi, papa tak marah, ayah tak marah. Tapi kalau ada orang mati, kalian tak menengok, papa sesali. Itu pesannya. Itu mendalam Pak. Dia katakan, orang beralih, kalian tak datang, orang tak kesal, karena bukan kalian saja yang tak datang. Banyak orang yang tak diundang datang. Tapi kalau ada orang mati, kalian tak datang, itu ayah kesal sama kalian. Itu yang dipegang hari ini oleh anak-anaknya. Luar biasa. Maka dia katakan, kami nengok Pak Ustaz, ayah kami itu asal ada orang, belum sampai ambulan dia dah masuk ke kuburan itu. Nunggu dia. Kecuali dia katakan anaknya tidak mengizinkan dia, baru dia naik. Luar biasa. Kemarin ketemu hari Ahad kemarin ketemu dengan mertua yang bapak tadi. Enak pula hidup dengan orang tua. Saya katakan ini pula lah hidup. Berapa umur ibu? 80 tahun Pak Ustaz. Dibawanya kami jalan ke Sungai Gelombang. Pergi ceramah ke Sungai Gelombang. Cuma ibu ni baik, sehat, tapi satu, tak mau makan. Payah makan. Tapi pitinya banyak. Cuma kadang-kadang orang tua kan lama pula Pak. Piti banyak, tak mau keluar. Jadi kami menarik. Jadi kata anaknya, dia diakali Pak Ustaz, supaya dia mau makan. Hebat juga, sayang anaknya sama dia Pak. Cuma sayangnya tu enak. Nanti kalau sampai rumah makan, bersandiwaralah dengan yang punya rumah makan. Pak, rumah makan siapa yang membayar? Orang yang tak namuh makan. Antum makannya tu Pak Ustaz. Dia takut bayi. Ayo pula. Dapat pula sama saya. Oh, jadi kalau lah 2 hari tak makan Pak Ustaz, kami bawa dia ke rumah makan. Sampai rumah makan tu apa katanya? Kata dipanggil pegawainya, Pak kasir, siapa yang membayar? Yang membayar makanku adalah orang yang tidak mau makan. Antum makannya Pak Ustaz, takut keluar pitinya. Kami mengajak situ karena di rumah tak mau makan. Iya pula kok, hebat juga itu. Itu kalau ada orang tua agak filik-filik model itu, bisa juga dipraktekkan tu. Disuruh makan tak mau Pak Ustaz. Tak mau. Apa saja ditanya, apa teragak, tak mau makan. Saya katakan, untung saya tak punya orang tua. Kalau tak saya praktekkan puluhnya Pak. Nah, subhanallah. Tapi kembali mengingat kematian. Kalau kita ingin akan mati, maaf, seluruh apa yang kita harapkan dan yang kita cita-citakan akan luntur seketika Pak. Maka Nabi mengatakan, aksiru zikra halim lazzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Apa yang menghancurkan kelezatan itu adalah kematian Pak. Subhanallah. Cuma kadang-kadang maaf, kita ini terlampau memikirkan sesuatu yang belum tentu kita akan sampai ke sana. Akibatnya apa? Kita mempersiapkan dunia Pak, tapi kita tidak mempersiapkan untuk kebutuhan akhirat. Saya pernah mendengarkan sebuah YouTube, wallahu a'lam bishawab,
Apa dia katakan? Komponen otak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Otak laki-laki itu kecil, sementara otak perempuan itu lebih besar. Sampai dia mengatakan, mengapa laki-laki lebih banyak stroke daripada perempuan? Karena dia katakan laki-laki itu memikirkan terlampau jauh misinya, Pak. Anaknya SD bentuk kitanya, kemudian dipikirkannya nanti kuliah anak saya di mana, padahal anaknya masih SD, Pak. Kan iya, soalnya saya ayah, anak saya yang terakhir sekarang ada bungsu kelas 2 SMA. Yang saya pikirkan nanti kalau tamat SMA dia nyambungnya kuliah di mana. Yang kuliah saya pikirkan nanti kalau sudah tamat kuliah kerjanya di mana. Padahal belum tentu sampai di situ, Pak. Akibatnya apa? Otak kita ini kecil, yang bebannya besar, sehingga mengganggu kepada kejiwaan, Pak. Karena dia memikirkan dunia, pekerjaannya terfokus bagaimana mempersiapkan masa depan yang belum tentu dia akan sampai kepada apa yang dia inginkan. Berbeda katanya, Pak, dengan perempuan. Perempuan itu otaknya besar, Pak, tapi jarang dipakai. Karena perempuan itu yang dipakainya perasaan, Pak. Perasaan, Pak. Cuma maaf, perempuan itu, Pak, bapak lewat jadi suami ndak menegur dia, itu dia mikir, Pak, mengapa lu laki dia ndak cakap-cakap dia. Ngomong dia, bapak diam aja, itu nangis sendiri, Pak, karena dia perasaan, utaknya kurang berjalan. Kan itu masalahnya, Pak. Laki-laki ndak bercakap, nah tidak urusan kau lah. Dia karena memang lain, Pak. Maka maaf, perempuan itu lebih banyak dia main perasaan. Subhanallah. Maka karena perasaan, Bapak pernah tidak melihat hari ini kecenderungan kepemimpinan kita hari ini, Pak, kepada laki-laki atau perempuan, Pak? Perempuan, Pak. Dulu, Pak, maaf, sulit diterima wali kota, gubernur itu perempuan. Sekarang banyak, Pak. Mengapa? Karena orang lah habis, Pak. Karena laki-laki kok banyak pikir dia, alah jadi gubernurnya, bininya dia pikirnya bini patamu, bini kedua, akhir habis. Perempuan, Pak, maaf, jangankan gubernur, sekarang Bapak tengok Pekanbaru, mana yang lebih cenderung sekarang? Tukang parkir banyak laki-laki perempuan. Bayangkan, tukang parkir, Pak, kini perempuan. Perempuan ini pakai perasaan, Pak, mundur seketek, tunggu dulu. Kalau yang laki-laki taruh lah berantaknya pahil ya, Pak. Nggak urusan ini oleh. Maka coba kecenderungannya, Pak, berubah kecenderungan, Pak. Dulu kita nggak pernah nemukan namanya perempuan jadi tukang parkir, kecuali yang saya pernah temukan di rumah makan Sinar Kampar yang ada di Tuangku Tambusa itu, Pak. Tapi sekarang di Sudirman tuh yang dekat dengan awak, rumah makan Kampar yang ada dekat dekat apa tuh? Apa nama tuh? Yang dekat Yosudarso tuh. Ibu-ibu, Pak. Pagi Bapak ke Pasar Rumba itu sekarang ibu-ibu yang jadi tukang parkir. Padahal itu dulunya adalah lahannya laki-laki. Kecenderungan. Mengapa? Karena pakai perasaan. Subhanallah. Maka ibu-ibu yang berbahagia, maka apa yang kita ingat? Ingat akan kematian. Maka satu ketika Nabi pernah ditanya oleh seorang Ansor seraya mengatakan, fa'ayyul mu'minina aqyas. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas? Siapa orang yang paling pintar? Karena ada kecenderungan manusia ingin mendapatkan predikat orang-orang pintar. Tapi kata Rasulullah, yang pintar itu bukan orang yang tinggi nilai IQ-nya, tetapi aksiruhum lil mauti dzikra. Kata Nabi, orang yang paling pintar adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Orang yang paling pintar itu orang yang paling siap, orang yang paling elok persiapannya menjelang kematian. Ulaika humul aqyas. Sesungguhnya kata Rasulullah, itulah orang-orang yang senantiasa mereka adalah orang-orang yang paling pintar. Jadi pintar dalam pandangan Rasulullah, satu, orang yang paling sering mengingatkan kematian. Yang kedua kata Rasulullah, orang yang pintar itu orang yang paling banyak melakukan persiapan setelah kematian tersebut. Mengapa Bapak Ibu yang berbahagia? Kalau kita lupa akan kematian, ada beberapa resiko yang akan terjadi. Pertama, menunda-nunda taubat.
Tunggulah dulu, saya kan masih sehat. Tunggulah dulu, kebun saya masih bagus, bekerja tidak berhenti Pak. Harta ditumpuk, dia menyangka harta itu akan dibawa mati. Begitu dia mati, hartanya jadi rebutan si buah hati. Masing-masing anak mengkafling, kata ayah ini milik saya, kata keluarga, datang pula keluarga, kata bapak kalian dulu ada wasiatnya, entah bila pulanya wasiat. Subhanallah. Sementara ditengokkan mana buktinya, tidak ada buktinya. Di mana dia ngomong, lalu puluh tampaknya. Masya Allah, Masya Allah. Orang akan menunda taubat Pak, menyangka hidupnya akan panjang. Dia menyangka nanti begitu ditunda, begitu dia tunda, datang sakaratil maut, selesai seluruh urusan Pak. Maka maaf, ketika hidup Rasulullah ya Nabi, karena salah satu di antara keistimewaan yang Allah berikan, dia akan tahu ajalnya, maka dia meminta maaf dulu sebelum kematian. Kalau kita kan tidak, kita ini tidak tahu Pak. Yang kedua apa? Orang yang tidak mengingatkan kematian itu, selain dia malas menunda taubat, yang kedua akan malas beribadah. Subhanallah, malas beribadah. Sudahlah, saya kan masih sehat, usia masih 60 tahun, disangkonya muda usia 60 tu Pak. Subhanallah. Berapa umurnya Pak? 60 muda le Pak Ustaz? Tak muda tu. 40 tu dah tua tu Pak. Apalagi 60. Subhanallah. Kadang-kadang kita mendengarkan luar biasa ini itu, Masya Allah, ditunda-tundanya naik haji, sampai sekarang akhirnya tertunda. Saya dulu pernah ingatkan, Mas, apa juga yang ditunda? Duit sudah banyak, pekerjaan sudah matang, rasanya saya belum siap Pak Ustaz. Belum siap. Berangkat orang mertuanya, dia yang membiayai. Pergilah mertua saya, ini duit, bawa istri. Istri disuruh pergi dengan kedua orang tuanya dan mertuanya, tapi yang membiayai enggak berangkat dengan alasan belum siap. Sampai sekarang enggak siap-siap lagi. Selesai. Subhanallah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ditunda, jangan ditunda-tunda. Maka untuk itu apa yang dikatakan Pak Ustadz, solusinya apa? Pergilah nengok kuburan. Fadzurul kubur fa innaha tazkiratul maut. Ziarahilah kubur, maka kalian ingat akan mati. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kalau ada di tempat kita ini musibah, apalagi tempat Bapak ini kan dekat, kan tinggal di sini Pak. Coba tengoklah Pak ke dalam. Itulah tempat kita Pak. Ketika ada orang meninggal, Bapak tengok, tidak usah sampai disolatkan, karena ada tradisi kita, begitu selesai menyolatkan dia pulang. Padahal maaf, yang sunnahnya mulai Bapak ikut, kalau dia laki-laki kita memandikan, mengafani, menyolatkan, kemudian ikut mengantarkan. Coba lihat, bukan hanya hadir seperti itu Pak, tetapi sesungguhnya kita hadir ke tempat itu hanya juga mengingatkan kita, karena Nabi mengutukkan fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Kalian tengok kuburan itu, maka kalian akan terfikir itulah tempat peristirahatan terakhir. Enggak ada di tempat itu Pak. Di tempat kuburan itu tidak ada antara prawira dengan jenderal, antara orang bawahan dengan atasan. Kalau sudah di tempat itu, seluruh posisinya sama, tidak bisa memilih tempat. Kalaupun ada orang dimukimkan, ditanamkan di makam pahlawan, itu hanya kondisi duniawi. Masalah di dalamnya tetap sama, yang namanya kuburan. Subhanallah. Maka tengok, tapi jangan sampai ke kuburan selfie pula Bapak. Itulah Pak, luar biasa. Apalagi lahat Pak, Masya Allah. Kalau kita lahat, kita masih enak membuatnya di tengah. Di kampung-kampung itu di samping. Kalau di samping itu Pak, luar biasa. Kalau di Mekah itu kan di Baqi ya, tempat orang di Baqi ya, di Madinah. Kalau di Mekah di Ma'lah itu tertutup Pak, karena sudah sangat penuh. Di Baqi itu kita lihat, subhanallah, begitu terbentang Pak. 10 tahun tulangnya dikumpulkan, disatukan. Kuburan lama digali lagi Pak, dipersiapkan untuk orang berikutnya. Ditutup dengan besi ringan tuh. Nanti kalau ada orang meninggal berikutnya, kuburannya sudah siap, tinggal dibukakan, masukkan ke dalam. Masya Allah.
Tukang galinya luar biasa cepatnya, Pak. Terakhir tukang gali itu yang masuk ke dalam. Saya ketika ikut ngantarkan jenazah, Pak. Dia bisa masuk ke dalam kalau ada orang meninggal. Kalau ada orang meninggal ngikut, kita belakang masuk tuh. Kalau enggak nanti kan ditutup. Yang kedua, memang adabnya luar biasa. Kalau kita bawa sandal marah betul ya, Pak. Karena memang sunnahnya orang masuk kuburan itu kan enggak boleh pakai alas kaki. Maka disuruh lempar kalau enggak pegang. Masya Allah, saya nengok karena memang tanah di Mekah itu kan kayak pasir. Begitu masuk jenazah tuh, kalau kita kan kayu, dia enggak ada kayu, Pak. Dia besi batako tuh. Dia buat batako langsung susun yang lahatnya. Enggak lama setelah itu langsung tanah. Sebentar, Pak. Enggak pakai lama-lama, gerudak penuh. Selesai. Karena memang tanahnya diginikan aja dorong, Pak. Enggak model awak. Awak kalau musim hujan payah pula mencangkul. Apalagi kadang-kadang tak patah pula tangkai cangkulnya. Buat pula dulu. Itu sama begitu sudah tertutup, Pak. Nanti dihidupkan mesin air besar tuh langsung disiram sehingga debunya hilang. Subhanallah. Tengok ya Allah model itu. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, tak ada solusi kecuali kita segera bertobat. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah yang surganya luasnya seluas langit dan bumi. Itu tempat kita yang disediakan oleh Allah, tempat orang-orang yang soleh yang memang Allah janjikan itu. Sabiquna ila magfirah, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah. Subhanallah, ampunan, perbanyak istighfar. Kemudian apalagi Pak Ustadz, agar kita husnul khotimah, memperbanyak amalan-amalan syir, amalan-amalan yang tersembunyi, amalan-amalan yang mungkin orang tak tahu kalau kita beramal, Pak. Tapi memang tidak seluruh amalan bisa disembunyikan, Pak. Salat berjamaah itu enggak mungkin. Suara yang bagus untuk ngaji kayak Pak Imam enggak mungkin disembunyikan. Nanti ada pula Pak Imam, saya sengaja Pak Ustaz enggak dikeluarkan saya biar enggak ria. Enggak jadi awak dengar. Tapi subhanallah, amalan-amalan yang mungkin bisa kita sembunyikan karena itulah nanti yang akan menentukan, sehingga maaf kita tidak larut dengan ria dan ujub. Karena ada dua penyakit yang meroboti kita yang beribadah, Pak. Ketika maaf setan tidak mampu menghalangi kita untuk beramal, maka dia akan menyuntikkan dua virus. Satu namanya ria, yang kedua ujub. Itu sulit obatnya tuh, Pak. Gak bisa dipaksa pakai booster terus. Kalau sudah ria, seluruhnya ingin dilihat oleh orang, ujub, merasa dirinya lebih hebat, bangga terhadap diri. Maka sesungguhnya apa dikatakan luar biasa, inna rajula liya'malu amala ahli jannah. Ada orang yang melakukan amalan seperti amalan surga, padahal dia termasuk orang-orang penghuni neraka. Apa salah satu? Yakni orang-orang yang senantiasa memperlihatkan amal-amal. Maka amal-amal tersembunyi inilah yang kita lakukan. Nah, termasuk dari taubat. Taubat itu bagaimana solusinya? Ada kisah menarik. Innal Arabiyyan bala fil masjid. Dulu ada seorang laki-laki, orang Arab Badui, datang ke masjid. Kemudian dia pipis. Ketika dia kencing di masjid, ya masjidnya kan masih tanah. Dia pakai sendal bersih. Sehingga sahabat marah dan ingin berkumpul. Ketika itu apa yang terjadi? Rasulullah marah kepada sahabat, tunggu, jangan, biarkan dia selesai. Setelah dia selesai buang air, apa kata Rasulullah? Ambil air satu ember disiram. Dengan diambilnya air yang banyak, maka maaf, air yang kecil itu kehilangan eksistensi. Karena dia sudah bercampur dengan air yang lebih banyak, sehingga secara otomatis najisnya itu, air baulnya itu atau air kencingnya itu akan hilang. Ulama mengatakan seperti itulah sesungguhnya kita bertaubat. Kita perlu pernah melakukan kesalahan, iya bos. Tapi maaf, untuk menghilangkan kesalahan yang pernah kita lakukan harus berbanding terbalik, membuat kebaikan yang lebih banyak. Karena kebaikan yang kita lakukan sebanyak-banyaknya, insya Allah akan menghapuskan keburukan yang pernah kita lakukan. Subhanallah. Dulu yang tak ke masjid, sekarang ke masjid.
Dulu yang mungkin kurang sholat, sekarang sholat. Tapi bukan berarti bilang sholat bukan pada waktunya. Aku tahu itu. Nanti kota Ustaz apa banyak sholat. Karena memang ada kita ketemu juga. Ada jemaah pokoknya karena dia mengatakan dulu saya waktu muda tak sholat, sekarang habis sholat subuh pun sholatnya sudah dari aku tahu itu. Pak, mengapa Pak? Bapak sholat dulu Pak Ustaz begini. Maka sekarang saya sholat, saya anggap ini qadha sholat subuh saya. Pak, tidak boleh sholat setelah sholat subuh. Itu urusan Allah lah. Payah luar dia. Kalau benar buatnya dalil sendiri, nak diterima dan nanti apa buatnya saya. Tidak bisa begitu. Maka subhanallah, beramal lebih banyak karena dengan beramal seperti itu dengan harapan nanti keburukan yang kita lakukan tertutup oleh kesolehan yang berikutnya. Karena ada hadis mengatakan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Maka subhanallah, berapa banyak yang kita nikmati hari ini Bapak Ibu yang berbahagia. Maka subhanallah, taubat, kemudian berbanyak amal kebaikan, apalagi di usia-usia yang sudah terbatas. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin maaf, kita fisik terbatas. Amalan kecil saja. Bukankah orang kadang-kadang hanya menyapu masjid? Kalau kita punya duit, alhamdulillah bisa memberikan orang makan, bisa memberikan kehidupan, atau mungkin perbanyak silaturahim. Berjalan ke Raja, minta maaf. Pak, assalamualaikum Pak Tawan. Apa Pak Ustaz Siko tidak ada terogat ke Pak Tawan? Minta maaf nampu, maklum aja lah. Kita Pak Tawan dulu atau dia dulu atau Pak Tawan berikutnya. Selesai. Jangan ke rumah Pak Tawan dapat berapa ingin saya bilang alhamdulillah. Sore besok pindah lagi kepada Pak Muhammad Dahara. Karena tak tahu juga. Rekan-rekan bisnis kita, kawan-kawan, maaf, ada kadang-kadang kita punya rekan-rekan macam-macam dan perilaku orang macam-macam. Masya Allah, dulu begitu menjadi musuh kita. Artinya apa? Bukan mitra. Kalau mitra kita bersinergi. Ada orang-orang yang menjadi kompetitor kita dalam kehidupan. Mungkin ketika itu kesalahannya luar biasa. Maka kalau ketemu dengan orang yang hari ini sudah tua, dia taubat, tapi dia memiliki kesalahan, jangan diingat kesalahannya, tetapi kita memaafkannya dan doakan mudah-mudahan di akhir hayatnya husnul khotimah. Bapak itu dulu waktu dia menjabat azab dan dibunuh, jangan diingat Pak. Inilah taubat-taubatnya, ya, memang dia taubat. Subhanallah, kamu jangan berceritanya cerita masa lalu. Inilah kamu saja tak kadang dia bawa cilok kambing, jangan cerita kan itu pula lagi. Nama parah lah bapak itu, buka pula rahasia kita, dia sudah menunjukkan beramal yang baik. Subhanallah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, inilah yang kita nikmati dalam sebuah kehidupan kita. Karena saya yakin husnul khatimah itu bukan pilihan, tapi tetap menjadi sebuah keinginan. Subhanallah. Masalah kita dikubur, wallahu a'lam bishawab. Masalah kita mati, wallahu a'lam bishawab. Ada sahabat, begitu dia mendengarkan azan dia ingin sholat, padahal dia kondisinya sakit berat, sehingga dia memanggil kedua anaknya, anak paparkan sana, antarkan saya ke masjid. Tapi sang anak mengatakan, ayah sakit, ayah punya alasan uzur tidak sholat berjamaah. Tapi sang ayah mengatakan, selagi saya mendengarkan azan maka saya akan ke masjid. Ayahnya diantar ke masjid, sholat bersama jemaah. Begitu sedang sujud, dia tak pasti bangkit. Rupanya dia diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sujud. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kita tidak bisa membayangkan bagaimana akhir kehidupan kita, tapi kita hanya menginginkan sebuah harapan. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Entah di mana kita meninggal, wallahu a'lam bishawab. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin. Tidak ada satu orang pun yang tahu di bumi mana ia akan diwafatkan oleh Allah. Lama sakit di Pekanbaru, dibawa pulang kampung, sampai di kampung meninggal. Saya ketemu orang jual sate di pasar bawah, sate aku nama Pak yang dekat dari Cina. Sebelum kelok pasar bawah ada sate Samudra. Ada sate enak satenya. Jadi kami sering bergurau dengan bapak kapan merantau bukan Pak.
Saya dari kampung Bawaslu ke Pekanbaru ini masih muda, usia 8 tahun, tidak pernah pulang kampung. Mengapa? Rasa saya tidak punya kampung, karena saya dilahirkan saya lahir di kampung, tapi saya besar Pekanbaru. Ayah saya mati Pekanbaru, emak saya Pekanbaru, sehingga pulang kampung itu tidak ada keinginan. Karena orang yang biasa pulang kampung itu Pak cenderung orang yang memiliki kampung sanak saudara, kemudian dia masih punya keluarga. Contohnya Pak Imam lah. Lo kamu nak pulang kampung bagaimana? Bagaimana? Jadi satu ketika saya beli sate lagi, habis lebaran pergi ke situ. Sate, tanya mana bapak kalian? Itulah Pak Ustaz. Entah apa, udah pernah pulang kampung, patah rayu terogan. Pulang kampung, sampai kampung mati Pak Ustaz. Tidak pernah dia katakan puluhan tahun saya dari umur 8 tahun Pak Ustaz, ikut 60 lebih, tidak pernah pulang kampung karena tidak merasa punya kampung. Itulah Pak Ustaz. Terakhir dia katakan entah apa pula Pak Ustaz, tahun itu terogan pulang kampung. Rupanya sampai di kampung, rupanya istilahnya tanah kampung itu yang temannya gini, dari kuburan kampung Pak Ustaz. Jadi kamilah anak-anaknya yang ngurus sate-sate, ada toko-toko apa. Nah, jadi sekarang anak-anaknya lah, subhanallah. Tapi entah awak bergaul dengan ayahnya itu beda dengan anaknya, rasanya buahnya lah lain rasanya. Entah iya atau tidak, tapi kok rasanya dah apa ya? Yang ayahnya itu cara membuat itu toko itu itu yang berlama itu itu kan. Kini dia tak pakai toko langsung dijual. Tak lain pun rasanya. Subhanallah, hanya kadang-kadang kan luar biasa. Kalau bapak penikmat makanan, kalau es cendol tu Pak Jenggot tu Pak Jenggot di Jalan Samratulangi, Pak Jenggot dekat Bank Permata. Itu kan dulu bapaknya. Mengapa bapaknya? Kenapa Pak Jenggot tu berjenggot? Akhirnya payah orang. Cendol siapa? Cendol Pak Jenggot. Akhirnya dibuat nama cendol Pak Jenggot. Ketika itu ada nama yang kembali dari Pak Bisnya. Yang itu sampai sekarang kan anak-anaknya Pak sudah berapa keturunan. Itulah luar biasa. Sehebat-hebatnya kita, sekuat-kuatnya kita satu saat menjadi lemah. Dan lemah itu awal sebuah perjalanan hidup bahwa kita akan meninggal. Bapak berkaca kepada siapa orang yang paling hebat? Mick Tyson usia 14 tahun sudah bisa mengalahkan orang. Naik ring di bawah usia 20 tahun Pak, tapi sudah menjadi petinju yang orang begitu kagum. Hampir 46 kali dia bertinju dengan waktu tak sampai 3 menit orang itu bangga. Tapi sehebat Mick Tyson, akhirnya di tangan Olivier kamu. Subhanallah. Usia 18 tahun lawan tinjunya 30 sampai 20 menang. Orang kagum hebat memuji Tyson. Tapi maaf, kehebatan Mick Tyson hancur di tangan Olivier yang ketika itu tidak pernah dibayar. Subhanallah. Ada namanya yang dari Filipina, menikah Pak Tiaw. Itu luar biasa. Juga orang mengatakan ini Mick Tyson yang terakhir. Cuma di petinju yang kelas 10 KOD. Jadi kadang-kadang itulah hidup. Kadang-kadang maaf sehat, tapi ada satu hal nanti yang Allah menyebabkan kita wafat, dan mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Syaratnya tadi bertakwa, kemudian sering mengingat kematian. Yang ketiga, perbanyak amalan-amalan yang tersembunyi. Untuk bertobat, solusinya adalah lakukanlah kebaikan sebanyak-banyak mungkin, karena kebaikan yang banyak itu insya Allah akan menutupi seluruh keburukan yang pernah kita lakukan. Dan jangan terpesona dengan amal lalu, karena sesungguhnya kita akan ditentukan amal terakhir apa yang kita